Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Saimba Sudarjo yang berbahagia, bolo yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali dengan saya Amin Adi dalam membawakan acara kesayangan kita, Embun. Para jamaah yang berbahagia dan bolo yang ada di rumah, tema pagi hari ini kita akan membahas tentang syukur. Selaku orang iman, tema kita nanti akan kita angkat syukur atas hidayah Islam. Dan untuk nanti kita lebih bisa mendengarkan tausiah agama pada pagi hari ini, nanti kita akan memperkenalkan para narasumber kita. Tapi sebelum saya panggil narasumber, Bapak tentunya tidak asing lagi dengan kalimat syukur. Gimana Pak? Jadi kita orang iman harus sedang bersyukur karena jangan kemana-mana, tetap menyaksikan di RTV Embun. Baik Bolo, masih bersama kita Embun. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Al-Izzah Kota Sidoarjo yang berbahagia. Tadi saya akan memperkenalkan Ustadz kita dari Kediri yang terhormat Bapak Haji Saiful Akbari Hafiluddin SPDI. Nah, untuk itu kita persilakan, kita panggil Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, pagi hari ini kita mengambil tema tentang syukur atas hidayah Islam. Ya. Agar nanti Ustadz bisa lebih menjelaskan pada jamaah yang ada di masjid maupun bolo yang ada di rumah. Nah, untuk lebih kita bagaimana nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Bapak Hafiluddin. Untuk itu kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang berbahagia serta bolo-bolo yang ada di rumah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih tetap diberi banyak kenikmatan. Kita diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, bisa menjumpai tahun baru 1434 Hijriah. Dan yang lebih penting lagi, kita oleh Allah masih ditetapkan dalam hidayah Allah, yaitu bisa menetapi agama Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta semua sahabat dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah serta bolo-bolo semua yang ada di rumah. Kita umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang demikian besar. Kalau nggak salah 80% Pak Amin ya. 80% dari penduduk Indonesia itu muslim. Cuma akhir-akhir ini banyak umat Islam yang tidak menyadari betapa besar nikmat Islam itu. Sebagian dari umat Islam sedikit demi sedikit
sudah meninggalkan jati dirinya sebagai umat Islam. Meninggalkan aturan dari Allah dan Rasulullah SAW. Ini yang patut kita sayangkan. Padahal sesuai dengan dalil apa yang difirmankan oleh Allah, nikmat Islam ini nikmat yang terbesar dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah sudah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu tentunya umat Islam, bahwa dengan kefadlan Allah dan rahmat Allah, yaitu berupa dinul Islam, mereka supaya bergembira, fal yafrahu, mereka supaya senang, diberi hidayah berupa Islam, mereka supaya senang. Karena apa? Nilainya lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Sebanyak apapun harta yang mereka miliki, itu kalau dibandingkan dengan hidayah Allah, dinul Islam, itu tidak sebanding. Lebih pol hidayah Allah berupa agama Islam. Polnya di mana? Polnya karena dengan hidayah Allah inilah kita bisa terbimbing. Kita bisa keluar dari zulumat. Zulumat itu beberapa kegelapan. Beberapa amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Rasul bisa kita tinggalkan dengan hidayah Allah itu. Kita bisa keluar dari zulumat menuju nurnya Allah, menuju cahayanya Allah. Apa zulumat yang dimaksud? Zaman Rasulullah SAW, sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu, orang Mekah khususnya itu mengerjakan banyak kemaksiatan, menyembah berhala, patung, di antaranya Lata, Uzza, Manata, Hubal. Yang hakikatnya mereka itu batu biasa. Batu biasa, tapi dianggap sebagai Tuhan. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tapi dianggap sebagai Tuhan. Punya anak perempuan, merasa hina, mereka bunuh anak perempuannya itu. Mereka lebih bangga kalau punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, mereka merasa malu. Sebagian anak perempuan mereka ada yang dibunuh, ada yang ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Mereka biasa minuman keras, biasa berbuat zina. Satu laki-laki, ada yang istrinya 100, dan lain sebagainya. Nah, itu zulumat-zulumat yang ada saat itu. Nah, dengan datangnya hidayah dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, akhirnya orang-orang yang mau mengikuti Rasul, mau mengikuti apa yang menjadi wahyu Allah dan sunnah Rasul, bisa mereka tinggalkan semua. Mereka hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyembah lain. Yang disembah hanya semata-mata Allah. Meninggalkan semua perkara jahiliyah. Yang punya istri lebih dari 4, semua dicerai. Yang disisakan hanya 4, untuk mengangkat derajat kaum wanita.
yang tadinya membunuh anak perempuan, begitu sudah netepi hidayah Allah, punya anak perempuan, bangga. Saya punya anak perempuan, yang mana ini nanti akan insya Allah akan menurunkan keturunan yang solih dan solihah. Punya anak laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Semuanya bisa ngikuti apa yang menjadi aturan Allah Rasul. Sehingga dengan hidayah Islam ini, akhirnya orang tertata hidupnya, terangkat kehormatannya. Namun tidak semua orang diberi hidayah. Sekarang kita lihat masyarakat kita ini, kalau kita persentasi 80% muslim. Namun muslim yang ada di Indonesia masih terbagi lagi. Ada yang Islamnya hanya Islam KTP. Sampai ada kan filmnya Islam KTP itu. Nah, hanya sebatas Islam. Ada yang Islamnya itu ketika sunat, ketika nikah. Nah, ini yang patut kita sayangkan, dan mereka butuh bantuan dari kita semua untuk kita arahkan kembali ke rel yang benar. Kembali untuk mengikuti apa yang menjadi aturan Allah dan Rasulullah. Karena dengan netepi hidayah Islam ini, akhirnya dunianya bahagia dan akhiratnya juga bahagia. Fit dunia wal akhirah. Ini polnya Islam. Sedangkan kalau kita ngikuti budaya selain Islam, kita bisa lihat bagaimana budaya Barat yang demikian parahnya, pergaulan bebas, nggak ngerti halal haram dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai umat Islam yang sudah diberi hidayah oleh Allah harus bangga. Bisa netepi Islam harus bangga. Tidak semua orang diberi bisa netepi Islam dengan benar. Sholatnya tertib, mau membuka Quran dan hadis, mau mengikuti apa yang menjadi fatwa nasihat dari para alim ulama, jarang. Mayoritas masih mengikuti hawa nafsu. Nah, ini para bapak, para hadirin dan semua bolo yang ada di rumah, kita yang sudah diberi hidayah berupa agama Islam ini, kita ramut, kita jaga. Jangan sampai kita tinggalkan. Anak-anak kita jaga, jangan sampai keluar dari dunia Islam. Untuk itu, untuk selanjutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana cara ngeramut hidayah, cara bersyukur terhadap hidayah. Bolo jangan mana-mana, tetap di Arek TV. Embun. Baik, Bolo masih di Embun. Tentunya para jamaah yang ada di Masjid Al-Izzah, kita semakin penasaran dengan kelanjutan daripada tausiah Ustadz kita. Tentunya Bolo di rumah juga ingin mengetahui sampai di mana kejelasan kelanjutan daripada tausiah kita. Mari kita ikuti tausiah selanjutnya. Embun. Oh, Ustaz. Terima kasih, Pak. Para hadirin yang ada di Masjid Al-Izzah yang saya hormati, serta semua bolo yang ada di rumah. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana polnya hidayah. Bisa membimbing kita baik di dunia maupun akhirat, membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana tanda-tanda orang yang dapat hidayah itu. Orang yang mendapat hidayah dari Allah itu sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu,
Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi orang yang diberi hidayah oleh Allah, itu indikatornya oleh Allah hatinya itu dilapangkan, menerima aturan-aturan syariat-syariat Islam, itu hatinya bisa ridho. Mulai aturan dari syahadat, rukun Islam yang pertama, yang merupakan ibadah secara lisan dan hati, pengakuan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan itu dengan hati longgar dan hati pengakuan. Ada pengakuan yang tulus bahwa Tuhan itu hanya Allah. Bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu hatinya bisa ridho. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, nggak bisa, mengaku itu nggak bisa. Seperti paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mau wafat, Nabi bersabda pada beliau, "Ya am, qul la ilaha illallah." Paman, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Uhajjulaka indallah. Saya akan membela engkau nanti di sisi Allah. Akan saya bela dengan kalimat itu. Apa jawab Abu Thalib? Tetap tidak mau. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja tidak mau. Nah, orang yang diberi hidayah oleh Allah, hatinya bisa nerima. Mengakui bahwa Tuhan hanya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian juga ibadah yang lain, rukun Islam yang kedua, mengerjakan sholat. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, hatinya ridho, seneng, longgar. Ngerjakan sholat itu enteng, seneng. Walaupun mungkin pas hawa dingin, ngantuk, itu biasanya sholat subuh, Pak Amin ya. Pas sholat subuh, hawa dingin, ngantuk. Kalau orang yang diberi hidayah oleh Allah, rasa malesnya itu tidak diterusin. Segera sadar bahwa ini adalah perintah Allah. Sadar bahwa sholat ini tiang agama. Sadar bahwa kalau saya tidak mau sholat, saya diancam jadi orang kafir. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Man tarokaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, hukumnya kafir. Dia sadar itu, langsung mengerjakan sholat. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin malas, ataupun sakit, ataupun hawa dingin, sakit pun tetap kerjakan sholat. Walaupun dengan duduk, ataupun dengan berbaring. Tetap sholat. Itu orang yang dapat hidayah dari Allah. Rukun Islam yang lain, zakat. Ibadah muta'adiyah. Kalau sholat itu ibadah lazimah. Ibadah yang untuk pribadinya diri sendiri. Zakat ini ibadah muta'adiyah. Ibadah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kita mengeluarkan sebagian harta kita. Mengeluarkan sebagian mal kita, uang kita, harta kita untuk fakir, untuk miskin, untuk gharim dan sebagainya, ataupun infak yang lain. Hatinya bisa nerima, ridho. Ini ketentuan dari Allah. Ini kewajiban dari Allah dan Rasul. Harus saya tunaikan, hatinya ridho. Itu sebagai indikator orang yang dapat hidayah. Kemudian ibadah yang lain, ibadah puasa Ramadan yang menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsu, syahwat. Gak boleh kumpul dengan istrinya walaupun masih temanten baru, ya kan? Bisa ridho, hatinya lapang dada. Ini indikator orang yang dapat hidayah dari Allah.
ibadah yang lain yang memerlukan biaya besar. Haji. Haji ini perlu biaya besar, Pak. Kalau ONH dari pemerintah itu 35 juta, Pak Ben ya. 35 juta. 35 juta itu kalau orang yang dikodar tidak dapat hidayah, dia pikirannya macam-macam. 35 juta itu kalau saya buat untuk modal, wah sudah berkembang jadi berapa juta, berapa ratus juta. Akhirnya nggak mau haji. Nah, orang yang dapat hidayah, walaupun mengeluarkan uang besar, dia sadar bahwa ini kewajiban saya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia sadar bahwa ini kewajiban saya karena saya sudah mampu. Punya harta, punya uang yang cukup untuk haji ke Baitullah. Hatinya longgar. Bahkan yang ONH plus 80 juta, Pak. 80 juta. Lebih mahal lagi. Nah, orang yang dapat hidayah, hatinya ridho. Hatinya senang. Mengerjakan ketentuan, kewajiban dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hatinya menggono. Namun sebaliknya, indikator orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah itu sebaliknya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, itu hatinya oleh Allah dibuat sempit. Rupek sempit. Gak mau menerima hidayah itu gak bisa. Menerima peraturan gak bisa. Jangankan untuk haji yang biayanya banyak. Kadang infak saja gak mau. Pol-polnya mau itu. Infak 10.000 minta kembalian 9.500. Nah, berat. Untuk melaksanakan itu berat. Itu untuk indikatornya orang yang tidak diberi hidayah, disesatkan oleh Allah, indikatornya itu berat. Menjalankan syarat-syarat Islam, baik yang ringan sampai yang berat, semua itu dilakukan dengan berat hati, tidak mau. Nah, untuk itu kita kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai di mana nilai hidayah yang sudah kita dapatkan dari Allah. Umpama kita beratnya seberapa, umpama ringannya seberapa. Nah, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu, hidayah itu sifatnya bertambah, kadang juga berkurang. Kalau ketika bertambah, belum azan saja sudah datang ke masjid. Itu pas imannya naik. Belum azan sudah wudu, sudah datang ke masjid, cari soft awal. Tapi kalau pas imannya turun, jangankan azan, sudah qomat saja, nah masih tenang-tenang. Wah, paling-paling ini imamnya yang dibaca ini suratnya panjang ini. Nah, akhirnya sholatnya juga dikerjakan tapi agak molor. Nah, orang yang dapat hidayah ini tidak lama-lama dalam kondisi itu, tidak lama-lama. Tapi kalau ini selalu berlangsung begitu, males terus, ini yang perlu kita waspadai. Karena di antara hidayah, di antara keimanan dan kekafiran yang jelas, itu ada tengah-tengah yang abu-abu. Abu-abu, namanya apa? Sifat munafik. Sifat munafik itu termasuk cirinya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mengerjakan sholat, mereka malas untuk mengerjakannya. Ini juga hati-hati, maka kita minta kepada Allah supaya ditetapkan dalam hidayah Allah, sehingga umpama pas turun tidak kelamaan. Doanya ada dari Quran, ada surat Al-Imran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja masih memperbanyak doa. Doa agar ditetapkan dalam hidayah Allah. Padahal setingkat Rasul.
Rasulullah itu sudah dijamin pasti surganya, pasti diampuni dosa-dosanya, pasti surga. Itu saja masih memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu Rasul. Apalagi kita ini yang hidup sekarang banyak pengaruhnya Pak Amin ya. Pengaruhnya banyak sekali. Pengaruh harta, pengaruh pergaulan. Yang laki-laki pengaruhnya perempuan. Dan lain sebagainya. Yang perempuan juga pengaruhnya laki-laki. Sama. Bagi pemirsa yang dari rumah, para bolo juga begitu. Mungkin mengalami beberapa cobaan. Ini semua kita minta kepada Allah. Apapun cobaannya, apapun keadaan kita minta. Supaya kita ini tetap di dalam hidayah Allah. Sehingga kita bahagia dunia sampai akhirat. Itu yang kita minta. Nah, kembali masalah syukur. Setelah kita tahu indikator dan hidayah, maka kesyukuran kita ini supaya ditingkatkan. Kesyukurannya bagaimana? Yaitu dengan mensyukuri, lisannya digunakan untuk membaca tahmid sebanyak-banyaknya, kemudian anggota badan yang lain gunakan untuk meningkatkan ibadah yang lain. Kemampuan yang diberikan Allah gunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kemaslahatan. Kita niati untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah. Itulah cara bersyukur bagi kita. Demikian. Ya. Oh ya. Break sebentar. Bapak, para jamaah yang ada di masjid dan bolo yang ada di rumah, tentunya kita lebih penasaran lagi melihat atau mendengarkan tausiah yang cukup menarik. Mudah-mudahan kita dengan tausiah pagi ini bisa menyemangati dan tergugah keimanan kita. Pastikan bolo jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Embun. Terima kasih Bolo, masih tetap di Arek TV, acara Embun. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Al-Iza Sidoarjo, tadi kita mendengarkan nasihat tausiah dari Pak Afiluddin. Ya. Nanti sebentar akan kita buka tanya jawab. Untuk itu Pak Afiluddin akan melanjutkan tausiah tentang bersyukur. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Monggo Pak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan para pemirsa yang ada di rumah, yang terakhir tadi saya menyampaikan bagaimana cara bersyukur terhadap hidayah Allah, agama Islam ini. Ini di dalam kitab Al-Wabil milik atau penulis yang ditulis oleh salah satu murid Ibnu Taimiyah, itu menjelaskan bahwa rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah al-iqtirafu biha batinan, yaitu hatinya itu ada pengakuan. Hatinya mengakui bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Hidayah itu semata-mata dari Allah. Itu. Kita tidak bisa mendapatkan hidayah itu karena kepintaran kita. Karena kita pintar terus Allah paling hidayah, belum tentu. Atau karena kekayaan kita, pangkat kita, atau yang lain. Kemudian Allah memberi hidayah, tidak. Hidayah itu semata-mata dari Allah. Kita harus mengakui itu. Jangan sampai punya perasaan saya diberi hidayah oleh Allah ini karena saya pintar, saya pangkat, tidak. Gak ada hubungannya. Itu hak Allah. Yahdi mayyasha. Itu. Yang kedua adalah dengan tahadduts, bercerita. Cerita, ngomong, bersyukur, alhamdulillah saya dapat hidayah, kemudian mengajak yang lain. Yang ketiga, menggunakan semua potensi yang ada pada diri kita ini untuk ibadah kepada Allah. Itu cara bersyukur. Demikian Pak Amin mungkin.
para jamaah yang ada di masjid dan boleh yang ada di rumah. Kita buka sekarang sesi untuk tanya jawab. Mungkin para jamaah ingin bertanya kepada Ustadz kita, mumpung kita bisa bertemu di forum majelis taklim pada pagi hari ini. Monggo Pak, kalau persilakan. Wonten. Monggo. Nggih. Monggo Mas. Mas sinten Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamdan. Yang ingin saya tanyakan, karena tadi sudah dijelaskan banyak tentang masalah hidayah. Nah, saya pengen lebih mendalam tentang apa hidayah itu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa hidayah itu Mas? Oke. Nggih, wonten malih Pak, monggo. Nggih, Pak sinten Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Fanani. Nur Fanani. Oke. Setelah saya mendengarkan tausiah tentang indikator orang yang mendapat hidayah, dan ini termasuk karakter orang yang bersyukur. Dan saya gabungkan dengan formulasi Allah tentang bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku termasuk orang yang bersyukur. Seolah-olah kita hidup di zaman ini yang tidak ada pendamping Rasul, yang jauh dari Rasul. Di zaman yang Ustadz sampaikan tadi sudah banyak gangguan. Pada zaman Rasul saja Allah katakan qalilun, begitu, sedikit sekali. Sekarang mungkin ya lebih dari itu, atau tidak ada sama sekali. Usaha-usaha apa bisanya kami ini menjadi orang yang bersyukur, gitu Ustaz. Cuma itu yang perlu kami minta penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih Pak? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Iswanto. Bapak Haji Maul Hafiluddin. Nah, dari tausiah yang saya dengarkan, sehingga saya mau memberikan pertanyaan, apakah hikmah dari bersyukur dan adakah ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mendapat tausiah dari Pak Yai tentang syukur. Nama Nurtowo dari santri Masjid Al-Izzah. Tentang bersyukur Pak. Yang mana syukur kita kalau secara ucapan alhamdulillah atau alhamdulillah. Kalau secara perilaku bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Syukur kita kalau secara ucapan alhamdulillah atau hamdalah. Kalau secara perilaku bagaimana, Pak? Oke. Syukur atau hamdalah ya. Ya, baik, boleh yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Izzah di Saimba Sudarjo ini. Pak Ustadz ada 4 penanya, Pak Hamdan itu tentang apa maknanya hidayah. Saya persilakan untuk jawab. Yang pertama dari Mas Hamdan ya, Mas Hamdan. Apa itu hidayah? Hidayah itu saya ibaratkan sebagaimana strum listrik itu. Jadi hidayah itu adanya dalam hati. Tidak bisa kita lihat fisiknya nggak bisa, tapi indikatornya bisa. Seperti ini ada strumnya karena ada lampunya nyala. Nah, hidayah itu intinya adalah mau mengikuti petunjuk Allah, Rasul yang sudah tertulis dalam Quran dan hadis. Kalau hati kita sudah mau menerima apa yang ada dalam Quran dan hadis, kemudian ucapan kita
kita juga ucapannya sesuai dengan Quran hadis. Sholatnya yang dibaca ada sesuai dengan aturan Quran hadis. Tahlilnya, tahmidnya, tasbihnya. Kalau haji ya talbiyahnya sama dengan Quran hadis. Kemudian fisiknya yang lain juga begitu. Pas dengan Quran hadis. Berarti indikator orang itu dapat hidayah. Nah, hakikinya hidayah itu dalam hati. Maka Rasul, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Tetapkanlah hatiku dalam hidayah. Karena hidayah itu berada di hati. Sumbernya dalam hati ini. Hatinya mengakui apa yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran. Dan mengakui, mau menerima, mengamalkan apa yang dalam Al-Hadis, maka itulah hidayah. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Nur Fanani tentang sebelum menjawab pertanyaan Pak Nur Fanani, disimak dulu, nanti kita akan kembali. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Al-Iza, tetapkan masih di Arek TV Embun Penyejuk. Baik, Bolo, terima kasih masih setia di dalam program yang kita cintai, Embun. Bapak jamaah yang ada di masjid dan Bolo yang ada di rumah, kita masih ada 3 pertanyaan lagi dari Pak Nur Fanani, yaitu sedikit sekali orang yang bersyukur. Usaha-usaha apa Ustadz untuk meningkatkan dalam orang bisa bersyukur? Monggo Ustaz. Dari Pak Fanani yang saya hormati, usaha untuk meningkatkan kesyukuran itu kalau urusan agama, urusan ibadah, maka lihatlah orang yang lebih giat di dalam ibadah kepada Allah, orang yang lebih faham agamanya, sehingga kita nanti ada usaha untuk mengikuti. Nah, itu cara bersyukur urusan ibadah. Urusan ibadah, urusan amal. Tapi kalau urusan dunia, ma'isyah, setelah kita usaha sakpol kemampuan kita, sesuai dengan ya bakat dan minat kita, kok ternyata oleh Allah dikasih tidak sesuai dengan harapan, supaya kita tetap bisa bersyukur, lihatlah yang lebih bawah. Ungzuru man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat yang di atas kalian. Kalau kita penghasilannya 1 bulan cuma 1 juta, ya jangan melihat yang 1 M. Nanti nggak bisa bersyukur. Lihatlah yang di bawah 1 juta. Itu nanti akan bisa bersyukur pada Allah. Kemudian dari Pak Hadi Iswanto, ya, apakah hikmah bersyukur? Nah, dengan bersyukur, kalau itu pemberian hidayah, itu hati kita jadi tenang. Hati kita jadi tenang, ibadah kita tambah meningkat, tidak ongso-ongso. Itu. Kalau itu kita diberi nikmat dunia, kita bisa bersyukur, kita lebih menghargai nikmat itu, lebih bisa menghargai nikmat itu. Dan kita tidak akan jadi orang yang sombong. Karena yang memberi nikmat kepada kita itu hanya Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepandaian kita, keahlian kita, bukan. Tapi semata-mata dari Allah. Kalau kita sudah jadi orang yang bersyukur, maka tidak akan jadi orang yang sombong. Karena semua itu adalah yang paling Allah. Tidak ada yang bisa memberi selain Allah. Itu. Kemudian dari Pak Nur Stowo, ya, Nur Towo ya, Pak Nur yang Towo, menanyakan, ya. Alhamdulillah. Syukur itu dengan ucapan alhamdulillah. Syukur itu alhamdulillah sesuai dengan sabda Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi cara bersyukur yang paling, ucapan syukur yang paling ringan, yang paling pendek adalah alhamdulillah. Diperpanjang lagi juga bisa, alhamdulillahilladzi a'ta dan sebagainya. Itu ucapan. Tapi yang lebih penting lagi, tidak hanya sekedar ucapan. Selanjutnya dibuktikan dengan amal ibadah. Kalau diberi nikmat berupa harta, sedekahkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk duafa dan lain sebagainya. Kalau diberi pangkat, pangkatnya untuk juga untuk mengayomi orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu bantuan, uluran tangan dan sebagainya. Diberi kelebihan ilmu, ilmunya gunakan untuk membantu kaum yang lain, kaum muslimin yang lain, sehingga bisa lebih meningkat kepintarannya dan lain sebagainya. Itu cara bersyukur, tidak hanya sekedar ucapan tapi juga perbuatan. Demikian dari kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan ini, bahwa hidayah Islam adalah yang paling pol. Kalau kita sudah diberi hidayah Allah, kita semangat supaya bersyukur, Bapak. Ya, supaya bersyukur, pemirsa juga begitu, bisa netepi Islam, tertib sholat 5 waktunya, bisa netepi rukun Islam dengan baik. Bersyukurlah, itu nikmat yang luar biasa. Karena nikmat duniawi semua akan kita tinggalkan. Yang nanti yang kita bawa adalah hidayah ini. Kita menghadap Allah, yang menentukan adalah amal kita. Yang menentukan bahagia di akhirat nanti adalah amal ibadah kita. Bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan kedudukan kita di dunia ini. Semua menghadap Allah, semua jadi hamba-hamba Allah. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan, bahwa bersyukur itu caranya macam-macam. Hatinya harus bersyukur, mengakui bahwa semua itu nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi nikmat kecuali hanya Allah. Kemudian lisannya mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Saya diberi hidayah Allah, di samping itu saya juga diberi nikmat yang lain. Diberi umur yang panjang, diberi sehat, diberi longgar dan sebagainya. Kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk beribadah dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau kita sudah jadi orang yang ahli bersyukur, sudah itu di dunia itu enak, sudah enjoy, seneng, menjalani hidup itu seneng, menjalani hidup seneng, bersyukur kepada Allah, tidak ongso-ongso. Atau tidak kalau orang Jawa bilang itu nrimo ing pandu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang bersyukur terhadap hidayah Allah ada manfaat dan barokahnya. Dan semoga para hadirin semua yang ada di Masjid Al-Izzah dan juga para pemirsa yang ada di rumah bisa lebih menjadi ahli bersyukur kepada Allah. Amin. Demikian dari saya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati dan bolo yang ada di rumah, tidak terasa sudah 60 menit atau 1 jam kita mendengarkan tausiah dari Ahli Ustadz Haji Saiful Akbari Hafiluddin SPDI. Ya, tadi saya belum mengenalkan beliau. Beliau ini salah satu pengasuh dan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Wali Barokah Burengan Kediri. Ya. Sehingga barangkali para jamaah entah ketemu di Kediri, entah ketemu di mana, ya tahu, kan bisa kenalan dengan Pak Hafiluddin, mungkin bolo-bolo yang ada di rumah juga bisa menegur sapa. Terima kasih saya ucapkan. Saya bersama kru Arek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.